Shalom Alaikum Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam pembelajaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kami akan belajar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami, menerangi hati kami, sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Jumat 2 Juli 2021, kita akan belajar dari Markus pasal yang pertama ayat 32 sampai 34. Markus pasal yang pertama ayat 32 sampai 34. Judulnya adalah paket komplit. Paket komplit. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kali ini kita akan belajar membahas mengenai kesembuhan yang juga bisa dikaitkan sebagai sebuah mujizat. Tetapi kita akan fokus kepada Tuhan Yesus. Tidak apa, ada kalanya kita memang harus membicarakan masalah mujizat supaya iman kita dikuatkan dan kita bisa memahami kebenaran yang sesungguhnya berkaitan dengan mujizat. Ini di sini adalah tentang kesembuhan. Kita baca dulu ayatnya. Markus pasal pertama ayat 32 sampai 34. Demikian. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kita melihat di ayat-ayat ini adalah adanya paket komplit yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Paket komplit itu kita bisa bagi menjadi dua bagian. Yang pertama mengenai atau berbicara masalah jasmani. Sebelumnya ayat ini yang kita baca tadi sudah didahului dengan adanya kesembuhan dari ibu mertua Petrus yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ibu mertua Petrus itu sakit demam. Sakit demam dalam bahasa Yunani itu pureso. Itu secara literal artinya menjadi terbakar. Itu mungkin karena panasnya badannya, suhu yang sangat tinggi. Maka disebut pureso, menjadi terbakar. Dan kita mengartikannya demam. Nah, ini sudah mendahului kisah-kisah di dalam ayat-ayat yang akan kita pelajari. Jadi itu kan mengenai jasmani. Penyakit demam itu mengenai jasmani. Kemudian ayat yang ke-32 di sana disebutkan menderita sakit. Menderita sakit. Di dalam bahasa Yunani dipakai kata ekokakos. Ekokakos itu secara literal artinya memiliki yang buruk. Memiliki yang buruk. Sepertinya ini masalah jasmani. Yang buruk ini berkaitan dengan masalah jasmani. Soalnya kalau masalah rohani nanti ada kaitan dengan bagian yang kedua di sini ya. Kita perhatikan ayat yang ke-34 disebut penyakit. Ya, disebut penyakit. Menderita bermacam-macam penyakit. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit. Disebut di sini adalah penyakit. Kata Yunani adalah nosos. Itu bisa berarti penyakit, bisa berarti kelemahan. Tapi di sini kelemahan secara fisik ya, secara fisik. Jadi ini condong kepada kesembuhan jasmani. Jadi ayat ini condong membicarakan
pada kesembuhan jasmani. Nah, tidak mengapa kita belajar, memang itu adalah sebuah kenyataan di mana Tuhan Yesus melayani pada saat itu berkaitan dengan mujizat kesembuhan jasmani. Kemudian yang kedua kita lihat masalah rohani. Ini ada satu frase yang menarik dan yang kerasukan setan. Kerasukan setan. Kerasukan setan dalam bahasa Yunani daimonizome. Daimonizome. Kerasukan setan. Kalau di dalam sebuah kamus yaitu Strong's Hebrew and Greek Dictionaries itu ditekankan bahwa ini berkaitan dengan kekuatan deity, kekuatan ilahi. Kekuatan ilahi. Kalau kekuatan ilahi bisa Tuhan, bisa si jahat. Tetapi tentu saja karena ini disebut setan-setan, ya pasti si jahat. Jadi ini berkaitan dengan kekuatan si jahat. Bapak Ibu, ini harus jelas bagi kita. Harus kita pahami dengan jelas. Bahwa kekuatan itu berkaitan dengan kekuatan si jahat. Berarti ini di luar kemampuan jasmani. Makanya tadi saya katakan bagian yang kedua ini masalah rohani. Karena berkaitan dengan kekuatan si jahat. Nah jelas ini sangkut pautnya dengan rohani karena pada hakikatnya, terutama pada zaman Tuhan Yesus kalau kita baca, kalau si jahat itu menguasai seseorang, maka dia akan membuat sesuatu yang menderita bagi si orang yang menerima dia atau orang yang dikuasai dia. Sakit jasmani itu kebanyakan yang kita lihat di dalam Alkitab ini berkaitan dengan pelayanan Tuhan Yesus itu dikaitkan dengan penyakit rohani. Artinya begini, kalau si jahat yaitu setan-setan yang menguasai atau merasuki seseorang, maka seseorang itu akan sakit jasmani. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Tuhan Yesus mengusir setan. Banyak ya ayatnya, nanti baca sendirilah di kitab-kitab Injil-Injil. Itu banyak sekali kisahnya di mana Tuhan Yesus mengusir setan-setan. Dan ketika Tuhan Yesus sudah mengusir setan-setan, maka orang itu menjadi sembuh. Itu ya, menjadi sembuh. Jadi sebetulnya pada hakikatnya itu penguasaan setan itu menguasai rohani seseorang, menguasai bagian dalam seseorang yang membuat orang itu kemudian berpengaruh kepada kesehatan secara jasmani. Tuhan Yesus mengusir setan-setan terlebih dahulu, lalu sembuh orang itu. Bukan disembuhkan dulu lalu mengusir setan. Kecuali penyakit bukan dirasuki setan, pasti disembuhkan langsung begitu ya. Nah ini kalau ada dirasuki oleh setan, maka Tuhan Yesus mengusir setan-setan itu dulu. Ya, menghajar setan-setan itu dulu, baru kemudian penyakitnya itu ikut sembuh. Ini artinya adalah masalah rohani, masalah yang dikuasai oleh si jahat. Ini menarik Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Jadi masalah rohani pun merupakan sasaran dari kesembuhan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Kesembuhan yang diberikan oleh Tuhan Yesus bukan perkara semata-mata jasmani saja. Tetapi masalah rohani pun merupakan sasaran kesembuhan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Itu yang kita bisa lihat di dalam ayat-ayat ini. Orang yang kerasukan setan ini. Kemudian setan-setan itu diusir dari diri orang ini. Jadi secara rohani si jahat tidak menguasai orang tersebut. Sekali lagi bahwa kesembuhan rohani, masalah rohani itu juga merupakan sasaran dari kesembuhan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Tidak jasmani melulu. Ya, tidak hanya jasmani, tapi sasaran justru yang terutama sasaran rohani, kesembuhan rohani bagi seseorang.
Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, saat ini kita tidak sedang memaksa Tuhan Yesus untuk menunjukkan paket komplitnya. Ingat ini. Ini yang pertama harus digarisbawahi. Saat ini kita tidak sedang memaksa Tuhan Yesus untuk menunjukkan paket komplit itu. Yaitu berkaitan dengan jasmani maupun rohani. Kita tidak memaksa. Karena tidak ada hak sama sekali bagi kita untuk memaksa Tuhan Yesus. Ya, tidak mungkin kita berani memaksa Tuhan Yesus. Karena kita ini kan muridnya, kita ini pengikutnya, kita ini hambanya. Jadi kita bukan tuannya Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus bukan pembantu kita. Tuhan Yesus bukan jongos kita, bukan. Makanya di sini harus garisbawahi, kita tidak sedang memaksa Tuhan Yesus untuk menunjukkan paket komplit itu. Tetapi di sini kita menunjukkan keyakinan. Kita menunjukkan keyakinan bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong kita secara jasmani maupun rohani. Kita harus yakin bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong kita. Masalah jasmani maupun masalah rohani. Ya, jadi kita harus yakin. Kemudian yang ketiga, ini menunjukkan bahwa kita berpengharapan. Jadi ada harapan supaya Tuhan Yesus menolong kita dengan paket komplitnya itu. Mengenai masalah jasmani dan rohani kita. Kita menunjukkan pengharapan itu. Kepada siapa lagi kita berharap kalau tidak kepada Tuhan Yesus? Kita menunjukkan pengharapan, sungguh berharap kepada Tuhan Yesus. Kiranya Dia mau menunjukkan paket komplit itu. Mau mengatasi masalah jasmani rohani di dalam diri kita. Mau menolong kita untuk lepas dari persoalan yang menghimpit jasmani maupun rohani. Oleh sebab itu, karena keyakinan dan pengharapan itu, sudah seharusnya kita tidak takut dan tidak khawatir. Kita tidak takut dan tidak khawatir terhadap kehidupan ini yang penuh dengan masalah. Karena kita mempunyai keyakinan, kita mempunyai pengharapan bahwa Tuhan Yesus sanggup menunjukkan paket komplit itu. Mengatasi masalah jasmani maupun rohani pada waktu Tuhan sendiri dan sesuai dengan kehendaknya sendiri, maka Tuhan akan tunjukkan itu. Maka Tuhan akan buat perkara-perkara ajaib untuk mengatasi masalah jasmani dan rohani di dalam hidup kita. Paket komplit. Kita tidak memaksa Tuhan, tapi kita yakin, kita berpengharapan pada waktunya Tuhan Yesus akan menolong kita, membebaskan kita, mengatasi masalah jasmani maupun rohani. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sudah belajar. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk merenungkannya setiap hari dan juga melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari senantiasa.